Selamat malam semuanya, Bapak dan Ibu dimanapun kalian berada. Selamat datang dalam webinar Trimegah Sekuritas dan Kementerian Keuangan. Mungkin ada yang lagi udah di rumah, terus ada lagi yang masih di jalan, ada yang menyempatkan waktu. Semuanya Bapak dan Ibu terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita. Pada malam hari ini saya akan ada mengundang tamu terhormat ya. Akan ada Bapak Herman Saritua. Beliau adalah Kepala Seksi Perencanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif, Direktorat Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan. Title-nya panjang banget, Pak. Lalu nanti juga akan bersama dengan kita Bapak Fahrul Fulvian, Chief Economist and Head of Fixed Income Research dari Trimegah Sekuritas. Dan bersama dengan saya, Gloria. Salam kenal semuanya Bapak dan Ibu. Nanti akan kita sapa masing-masing ya. Untuk tamu-tamu kita pada malam hari ini mau sharing ilmu. Juga saya yakin Bapak dan Ibu yang join bersama kita hari ini juga ada banyak pertanyaan nih. Karena topik yang diangkat itu juga cukup hot issue ya, mengenai inflasi. Oke, Bapak dan Ibu, aku boleh izin untuk bacakan sedikit ground rules-nya untuk sebelum kita mulai. Jadi nanti apabila ada pertanyaan, Bapak dan Ibu boleh langsung diajukan melalui box Q&A di bawah yang nanti ada di bawah sini ya Bapak dan Ibu. Lalu pertanyaannya akan dipilih oleh saya maupun oleh para narasumber karena nanti akan ada hadiahnya. Oke, jadi nanti door prize-nya itu adalah saldo GoPay dari Trimegah dan juga dari Kemenq Bapak dan Ibu senilai 200.000 dan akan dibagikan untuk 10 orang. Jadi nanti akan dari kita nanti akan ada penanya terbaiknya, itu akan dapat 5 orang yang kita pilih Bapak dan Ibu. Lalu juga nanti dari speakernya malam hari ini dari Pak Herman maupun dari Pak Fahrul itu akan kasih pertanyaan dan siapa yang paling cepat jawab itu juga akan dapat hadiahnya. Jadi nanti dibagi-bagi nih Bapak dan Ibu. Penanya terbaik dan juga penjawab tercepat 5 dan 5. Oke. Kita mulai aja ya untuk aku yakin juga malam hari ini pasti Bapak dan Ibu udah pada eager untuk dengar topiknya. Jadi kenapa kita bawa topik mengenai tips memilih investasi di tengah badai inflasi? Karena sekarang fenomenanya nih Bapak dan Ibu, itu kalau kita baca headline news pada hari ini, itu inflasi di Europe, di Eurozone itu udah sampai memecahkan rekor 8,1 di bulan Mei. Dan katanya itu paling tertinggi sejak tahun 1997, maaf. Dan katanya juga inflasi di UK itu juga sudah naik di angka 9% dan tertinggi di 4 dekade terakhir. Ini sama seperti di US Bapak Ibu. Kejadiannya juga inflasi di Amerika itu sekarang sudah menginjak 8,3% di bulan April dan memecahkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Nah, ini yang bikin uniknya Bapak Ibu, inflasi yang tinggi di US ini, itu sampai bikin survei kepuasan Presiden Joe Biden itu terendah loh sepanjang dia memimpin. Karena ada banyak kekecewaan dan juga marketnya itu sekarang jadi worry. Itulah kenapa sekarang aset finansial yang kita pegang mungkin portofolionya lagi merah, terus Bapak dan Ibu jadi bertanya-tanya itu sebenarnya kejadiannya apa sih yang terjadi sekarang ini, dan apakah saya Bapak dan Ibu bisa punya rekomendasi untuk mencari instrumen investasi yang masih menguntungkan di tengah keadaan market sekarang. Oke, aku boleh panggilkan, kita dengar market update dulu ya Bapak dan Ibu, jadi supaya lebih jelas nanti sebelum masuk ke saran-saran untuk instrumen investasinya. Aku akan panggilkan Pak Fahrul Fulvian. Halo, malam Bapak. Halo, selamat malam. Apa kabar? Mantap, Pak Fahrul udah pakai jas, udah ganteng sekali malam hari ini untuk mau kasih ilmu ke kita semua ya Pak Fahrul. Boleh di-share nggak Pak Fahrul mengenai pandangan Pak Fahrul nih tentang keadaan market sekarang, inflasi yang lagi naik nih Pak. Bapak mau nanti share slide ke kita atau gimana Pak Fahrul? Iya, saya share sendiri aja ya. Oke, siap Pak Fahrul. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Gloria atas introduction-nya. Ya, selamat malam Pak Herman. Semoga sehat selalu Pak. Selamat malam Ibu Aprianti. Makasih udah datang juga. Jadinya sebelumnya saya mau kasih market update dulu ya.
terkait dengan situasinya itu gimana sih sebenarnya sekarang gitu. Apakah memang kondisinya itu di tengah Fed rate naik dan ada gejolak? Apakah Indonesia itu aset-asetnya itu masih masih menjadi prioritas? Mari kita lihat Bapak Ibu bagaimana kondisi saat ini di pasar keuangan. Sebentar saya izin share screen ya. Ya, mudah-mudahan udah kelihatan ya. Ya, Ini sudah Pak. contohnya di mana saya ngasih ceritanya ya. Bunga udah naik. Memang kalau banyak obrolannya harga obligasi naiknya itu nggak banyak. Mungkin year to date kita lihat ada volatilitas ya. Tapi saya lihat sebenarnya ketika udah bulan Juni 2022 yield udah naik. Saya sebenarnya itu udah melihat dengan kondisi sekarang itu yield hunting season itu sudah dekat sekali dengan kita. Nah, kenapa mesti yield hunting? Nanti akan saya bahas ya, gimana kondisi-kondisinya. Nah, belum bahas kondisinya, saya mau kasih lihat dulu. Apa sih yang terjadi di first half 2022 ini? Kalau kita lihat kondisi performance market, ini sampai tadi siang ya, year to date dari awal tahun, IHSG itu ternyata kalau kita lihat ya, kalau orang lihat volatilitas, memang volatilitas setiap hari market naik turun, tapi year to date kita masih merupakan salah satu pasar dengan return tertinggi. Year to date, IHSG kita naik 7,8%, dan di tengah kenaikan suku bunga, sebenarnya kalau rekan-rekan berinvestasi di obligasi negara di reksadana yang tracking Bindo Index, sebenarnya kalau beli obligasi rupiah di tengah kenaikan interest rate ini turunnya juga nggak banyak, turunnya 0,73% di tengah kenaikan Fed Fund Rate yang udah 1% sekarang. Obligasi dolar ya gara-gara dolarnya bunganya naik lebih kencang itu turun 1,6%. Dan sebenarnya yang kejadian sekarang ini adalah apakah kondisi ini beneran buruk ya, stagflation dan lain-lain? Iya, buruk terefleksikan dari penurunan S&P 500 yang ada sekitar minus 13,8%. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari awal tahun, Indonesian asset class itu lumayan perform well kalau kita lihat ya. Jadinya itu story-nya itu apa? Di tahun 2022 ini, kayak diceritain tadi oleh Mbak Gloria, ada kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi untuk kasus Indonesia itu berbeda dengan Amerika Serikat. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Kita inflasinya naik bersama dengan pertumbuhan ekonomi, karena itu pasar saham kita gaining momentum. Nah, memang pasar saham kita gaining momentum, tapi kita lihat lagi inflasi kita itu kalau dibandingkan negara lain gimana. Nah, ini inflasi kita kalau dibandingkan sama negara lain ya, data terakhir itu ngasih, ini saya banding-bandingkan. Turki kenapa nggak muncul itu karena skalanya saya kecilin. Inflasi Turki terakhir itu 73% year on year. Hebat ya. Inflasi kok bisa satu bulan itu 73%? Ya, itulah dimana kalau kita lihat itu policy, kredibilitas policy dari suatu negara itu sangat menentukan arah inflasi dan juga kestabilan pasar keuangannya. Dan alhamdulillah so far sampai saat ini di tengah kenaikan inflasi, tadi Ibu Gloria bilang inflasi di UK sudah 9%, di Amerika 8,3%, di Jerman 7,9%, inflasi di Indonesia itu masih ada di 3,55%. Memang hal yang harus kita lihat pada tahun ini Bapak Ibu sekalian, arah inflasi itu memang meningkat. Nah, kenaikan dari inflasi itu mau tidak mau memang ke depannya itu akan membawa arahnya itu perubahan dari kondisi dan suku bunga. Dan juga strategi investasinya itu harus berbeda. Nah, dengan kondisi yang tadi, inflasi yang naik, tapi ternyata marketnya memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan, kita lihat itu ada beberapa pandangan utama kita. Saya lihat sebenarnya itu Indonesia itu nggak jelek, karena hal yang mesti kita celebrate adalah pertumbuhan di PDB nominal kita itu udah double digit. Kan orang biasanya ngobrolin PDB real. Kalau kita investor, saya sarankan di kondisi ini kita lihat PDB nominal. PDB nominal kita sudah tumbuh sebesar 13% year on year. Kalau PDB nominal tumbuh, kita lihat juga margin contraction yang terjadi di macam-macam company itu sudah selesai. Terutama di company upstream ya, kita bisa lihat ada margin expansion.
kita lihatnya, saya mungkin agak berbeda dari analis lainnya. Saya tetap tidak terlalu begitu suka sektor consumer at the current situation, karena memang struktural arah kita ke depannya bukan lagi ke ekonomi yang favoring konsumsi, tapi ke investment driven. Dan kalau kondisi saat ini, kalau semua orang lihat Fed bakalan naikkan gila-gilaan, saya sebenarnya lihat Bank Indonesia bisa punya sebuah kemewahan untuk tidak mengejar Fed rate hike, karena saat ini external balance kita dan trade data itu sudah terus-terusan surplus. Tapi hal yang harus kita lihat adalah karena internasional itu inflasi dan juga bunga di mana-mana naik, saya lihat memang tahun ini kita akan lihat BI memiliki melakukan kenaikan tingkat suku bunga 4 kali. Tingkat suku bunga naik 4 kali, apakah jelek? Obligasi dan lain-lain? Tunggu dulu. Di sisi lain, walaupun ada peningkatan subsidi, kenaikan harga batu bara, harga minyak dan CPO itu akan membuat budget negara kita itu lebih tinggi. Ini kita punya ekspektasi ini sejak bulan Februari, pemerintah itu akan lebih besar 300-400 triliun dari anggaran yang mereka mereka masukkan di dalam APBN 2022. Dan kemarin, Ibu Menteri bahkan saat ini sudah jauh lebih optimistis di adanya rancangan perubahan APBNP 2022, diceritakan bahwa pendapatan negara bisa lebih 427 triliun. Ini adalah faktor yang harus kita perhatikan. Tapi trennya memang kondisi ekonomi membaik, bunga naik, itu yang kita lihat di sini. Nah, itu akan menentukan bagaimana pandangan negara kita ke depan. Nah, apa yang harus kita lihat ke depannya? The Fed itu akan melakukan drawdown atau quantitative tightening. Ini hal yang harus kita lihat dari sekarang yang ada di 8,5 miliar dolar, jadinya itu kemungkinan akan balik lagi ke kondisi pandemi. Ini yang akan kita lihat itu kondisi yang membuat interest rate kita arahnya itu ke atas, memang naik. Ini yang akan kita lihat juga. Nah, lalu di satu sisi lain orang ngomong inflasi. Ini kita ngomong inflasi ya, ada satu hal yang perdebatan. Kalau orang banyak bilang inflasi ini cyclical, kita dari Trimegah melihat ada kemungkinan inflasi ini lumayan permanen, bisa tingginya itu 2-3 tahun. Jadinya kenapa kita lihat seperti itu? Karena kita lihat energi dan komoditis ini ada beberapa hal itu yang lumayan struktural. Jadi kira-kira ada 6 hal yang bisa membuat harga batu bara, harga minyak yang naik ini bisa tetap tinggi. Yang itu nomor satu tentunya geopolitical tension. Terus yang kedua kita lihat yang di non-ESG commodities itu susah dapat funding. Jadinya susah dapat funding untuk batu bara, susah dapat funding untuk oil. Ini udah terjadi bertahun-tahun. Ini akan menjadi hurdle sehingga harga dari komoditas itu sulit turun. Jadinya high inflation itu akan menjadi norma yang baru. Paling tidak untuk 1-2 tahun ke depan. Yang lainnya itu kita lihat tentunya ada faktor kebijakan moneter dan fiskal, economic recovery, dan juga adanya winter disruption di beberapa komoditas yang penting. Ini oil sudah structural issue ya, investasinya udah menurun, dan kalau untuk di CPO sendiri sebenarnya kalau orang bahas minyak goreng, adanya tren bahwa supply issue, bahwa Indonesia sama Malaysia itu yield sawitnya sudah matang, sudah cenderung turun, jadinya memang produksi sawit kita juga sudah tidak bisa meningkat ke depannya dan akan ada arah penurunan. Karena itu kita harus bersiap-siap harga komoditas ini tetap tinggi. Dan isu selanjutnya yang tentunya akan dibahas itu adalah isu tentang inflasi yang berasal dari pangan. Ini nantinya yang kita berharap mudah-mudahan resiko proteksionisme yang terjadi di macam-macam negara itu tidak memberikan dampak yang terlalu material. Ini hal yang harus kita waspadai. Nah, ini ekspektasi pertumbuhan rata-rata udah turun semuanya ya, orang takut resesi. Di Amerika udah turun. Nah, Indonesia kenapa anteng-anteng aja? Ekspektasi pertumbuhan ekonomi kita tahun ini di market itu masih di 5,2. Jadinya kemarin itu sempat naik, sekarang ekspektasinya turun, tapi yang lain semuanya turunnya lebih dalam. Ekspektasi pertumbuhan ekonomi India, Eurozone, Thailand, itu semuanya ekspektasinya revise down ke bawah. Itu yang udah kejadian. Nah, inflasi juga kalau kita lihat ya di luar sebenarnya itu kalau di luar data bukan CPI aja,
kalau bukan CPI aja itu di kuartal 1 kemarin, kalau kita lihat inflasi yang berdasarkan keseluruhan ekonomi, contohnya pakai GDP deflator, itu inflasi yang yang ada implisit di data PDB Indonesia itu sebenarnya inflasi kita kalau bukan hanya CPI barang konsumsi saja sudah 8,23%. Jadinya memang kalau kita lihat ke depannya itu memang inflasi naik itu udah tinggal menunggu aja. Terus bagaimana komentar Bank Indonesia terkait ini? Jadinya untuk mengambil hal ini sebenarnya udah dikatakan juga bahwa Bank Indonesia akan menaikkan reserve requirement sampai 9% di akhir bulan September. Sementara mereka itu ada menambahkan kata-kata bahwa saat ini Bank Indonesia itu terus monitor peningkatan inflasi. Dan mereka akan memanage inflasi itu tetap berada dalam koridor 3 plus minus 1%. Ini apa artinya rekan-rekan? Yang kita lihat adalah BI sebenarnya secara implisit itu memberikan pesan kepada pasar kalau inflasinya naik di atas target kita yang 3 plus minus 1% itu akan ada kenaikan suku bunga, akan ada perubahan. Itu yang kita lihat, kita dari Trimegah melihat di second half 2022, nantinya itu mulai bulan Juli akan ada kenaikan suku bunga sebesar 100 basis point, gitu ya, kita lihat. Nah ini alhamdulillahnya Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan pertumbuhan APBN itu outlook barunya itu ada kenaikan 420 triliun dikarenakan banyaknya tingginya prospek pendapatan pajak karena perbaikan ekonomi dan juga tingginya prospek pendapatan non pajak dikarenakan adanya tingginya harga komoditas. Sehingga di tahun ini memang pemerintah memberikan subsidi, tapi dengan tingginya harga komoditas ini bisa di-contain oleh budget, oleh state budget, oleh APBN. Jadinya kita lihat mudah-mudahan tahun ini resiko di APBN lumayan bisa terjaga. Walaupun resiko ke tahun 2023-nya tetap ke arah kenaikan suku bunga, karena mau tidak mau at some point kebijakan yang ada sekarang itu akan sangat tergantung juga pada perubahan harga komoditas di level global. Jadi juga risk perception-nya yang bikin yield kita naik saat ini sebenarnya country risk perception kita stabil aja di 88,68. Yang pure penyebab kenaikan yield di Indonesia saat ini itu adalah kenaikan US Treasury karena saat ini currency risk kita perception-nya udah sangat rendah dikarenakan terus surplusnya neraca perdagangan ya. Nah, kira-kira saya biar nggak lama, saya mau gimana kesimpulannya. Ini upside dan risk this year? Upside kita lihat itu government revenue-nya itu meningkat, jadi kita nggak usah takut investasi di ORI dan lain-lain. Justru pada dasarnya itu penambahan government revenue ini akan membuat prospek pengembalian dari dari obligasi atau sukuk itu akan baik. Jadinya IM recovery itu bisa berlanjut karena harga komoditas tinggi walaupun ada concern US stagflation, dan mudah-mudahan structural transformation yang dilakukan itu bisa mensupport fundamental di Indonesia. Apa downside risk-nya? Downside risk-nya memang ada 3 hal yang harus kita pahami sekarang dan semuanya pointing ke kenaikan suku bunga. Yang pertama adalah quantitative tightening dari the Fed. Yang kedua, inflasi yang bisa lebih tinggi dengan atau tanpa kenaikan harga BBM, karena harga-harga barang lain itu menyesuaikan juga terdampak sama inflasi global, dan kalau tiba-tiba harga oil meningkat. Jadi bagaimana conclusion-nya? Saya lihat di periode sekarang ini, kalau membutuhkan pendapatan dari kupon atau imbal hasil, saya sarankan belilah variable rate bond. Baru beli nanti fixed rate bond, itu kalau interest rate sudah topping. Toppingnya saya lihat saat ini mungkin di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Dan di sisi lain juga tahun ini kita lihat memang adalah tahunnya kita mengejar pertumbuhan, sehingga saham-saham dengan fundamental yang baik juga harus di-consider. Kira-kira seperti itu pandangan saya pada kali ini. Mungkin nanti kita bisa ke sesi tanya-jawab. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahrul. Luar biasa nih Bapak dan Ibu. Kita udah dapat sedikit kisi-kisinya nih Pak. Kalau boleh aku rangkum, tadi Pak Fahrul bilang kemungkinan rate hikes itu tahun ini ada 4 kali. Jadi tinggal tunggu aja nih posisinya di Indonesia.
Terus inflasi itu dibilangnya kemungkinan akan permanen selama 2-3 tahun. Ya Pak ya. Terus ada dibilang ada kode dari Bank Indonesia kalau seandainya inflasi naik di atas 3% akan ada kenaikan suku bunga, dan prediksinya Pak Fahrul dan tim Trimegah itu kemungkinan naik 100 basis di bulan Juli. Wow. Oke, dan ada quotes tadi Pak Fahrul juga sempat bilang nih teman-teman, kalau dibilang kredibilitas inflasi suatu negara itu tergantung sama kebijakan pemerintah. Ini yang ya itu sangat ngena banget nih Pak, karena kita ada tamu dari pemerintah malam hari ini. Jadi mau aku panggilin langsung tim dari Kementerian Keuangan, yaitu Pak Herman Saritua. Beliau adalah, tadi title-nya panjang sekali Bapak, Kepala Seksi Perencanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif dari Direktorat Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan. Nih, tadi kan Pak Fahrul bilang ini tuh tahun yang baik untuk cari saham yang fundamentalnya oke, sama satu lagi cari variable rate bonds. Itu yang kita pengen cari benang merahnya nih sebetulnya, karena pemerintah itu lagi keluarin suatu produk which is SBR 011 yang kita pengen nih Pak Herman ngerayu kita semua yang ada di sini. Kenapa sih ini such a good product Pak? Kenapa tadi dari yang udah disampaikan Pak Fahrul, kenapa SBR 11 itu bisa jadi jawaban untuk teman-teman para investor dari Trimegah dan dari Kemenq ini nge-fight lawan inflasi, Pak. Silakan Pak Herman. Baik, terima kasih Mbak Gloria, terima kasih banyak Pak Fahrul. Pak Fahrul nih udah membuka jalan buat saya untuk jangan-jangan saya nggak perlu menjelaskan lagi gitu ya. Saya hanya mention tentang struktur aja, waduh, ini yang hadir di hari ini langsung, wah ini harus langsung kita borong nih, 2 miliar kan gitu ya. Amin gitu ya, Mbak Gloria, Pak Fahrul ya. Siap, tapi sebelum saya mulai, saya sapa dulu deh kalau gitu ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Jadi senang sekali nih saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, klien nasabah prioritas dari Trimegah di malam yang cenderung mendung ini. Saya nggak tahu kalau di Jakarta mendung atau enggak, tapi kayak saya di Jogja nih kebetulan baru landing, tadi ada sedikit hujan gitu ya. Lumayan mendung, tapi tentu harapannya saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat selalu, amin gitu ya. Dan again sebelum mulai izinkan saya untuk atas nama DJPPR Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih kepada Trimegah Securities atas terselenggaranya acara pada malam hari ini, karena melalui acara seperti inilah kami pemerintah selaku issuer gitu ya dapat menyampaikan informasi, edukasi, sosialisasi, dan tentu saja marketing. Wah, instrumen investasi yang sedang kita terbitkan yaitu Savings Bond Retail seri yang ke-11 gitu ya. Namun tentu rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya justru kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya catat udah partisipasinya sudah 6.500 yang hadir ya Mbak Gloria ya. Amin gitu. Saya mau pilih pertanyaannya juga susah nih. Oh iya betul. Yang udah rela meluangkan waktunya di malam hari ini, tentu tadi mendengarkan materi dari Pak Fahrul langsung, wah ilmunya bertambah 3 level ya Pak Fahrul ya. Gitu, amin gitu ya. Jadi terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Dan tadi sebagai disampaikan oleh Mbak Gloria, pada malam hari ini kami akan menyampaikan materi tentang SBR itu sendiri gitu ya. Yang kalau tadi Pak Fahrul kira-kira ada berapa? 80 slide. Saya kira-kira ada 100 slide nih Pak Fahrul. Enggak ya. 20 slide-an aja deh. 20 slide yang akan saya bagi ke dalam 4 bagian utama. Saya izin share slide ya Bapak Ibu ya. Sudah kelihatankah Bapak Ibu? Mbak Gloria? Sudah Pak Herman. Kelihatan ya, alhamdulillah. Jadi nanti akan ada kurang lebih 20-an slide yang saya bagi ke dalam 4 bagian utama. Yang pertama tentu tentang APBN, karena kalau kita berbicara tentang SBR, instrumen surat utang negara untuk investor retail yang tujuannya adalah untuk membiayai defisit APBN gitu ya, maka mau tidak mau
kita harus menjelaskan tentang APBN, postur APBN, instrumen utama dalam pembiayaan utang, yakni SBN, khususnya untuk investor retail gitu ya. Lalu tujuan dan penerbitannya seperti apa. Di bagian yang kedua, ini nanti sedikit merimain sebetulnya tentang si SBR, Savings Bond Retail seri yang ke-11, karena saya teramat yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini sudah sangat mengenal, minimal sudah pernah mendengar deh SBR gitu ya. Atau bahkan sudah pernah membeli nih seri-seri SBR kita yang sebelumnya atau ORI. Jadi kita ingin sebetulnya merimain kembali momen-momen manisnya gitu. Kalau ada yang sudah membeli dulu di SBR, sehingga tentu harapannya apa? Harapannya nanti berinvestasi kembali. Kalau tadi Pak Fahrul dengan sangat gegap gempita kalau saya bahasanya, dan memang rasanya akan demikian gitu ya, bahwa inflasi akan semakin meningkat. Kita lihat deh nanti SBR cocok nggak tuh untuk kita gitu ya di saat inflasi tersebut terus naik. Lalu begitu kita sudah kenal, kita sudah minat dengan SBR, terus gimana kita cara membelinya? Nanti di bagian ketiga kami akan menjelaskan bagaimana sih cara membelinya. Nanti juga tim Trimega kayaknya akan ada presentasi mungkin ya, kalau mau beli SBR di Trimega itu seperti apa sih gitu. Dan yang terakhir mengenai simulasi dari kupon dari SBR yang mungkin beberapa Bapak Ibu sudah pernah mendengar rumor kalau SBR itu yang floating itu bisa naik tapi nggak bisa turun loh. Nah, itu bener nggak sih kuponnya gitu ya? Jadi saya tuh dapatnya berapa kalau saya beli SBR tiap bulan, itu dapatnya saya berapa gitu ya? Dan bener nggak rumor tersebut? Jadi kalau nanti misalnya inflasi naik dan BI suku bunga acuannya, BI 7 days repo rate di adjust naik, lalu nanti misalnya di adjust turun, sebetulnya kupon SBR itu bisa naik dan tidak bisa turun atau tidak gitu ya. Nanti kita akan jelaskan. Kira-kira seperti Bapak Ibu, dan tadi Mbak Gloria juga sudah jelaskan. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan taruh saja di chat box, akan ada banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengcover semua gitu ya Mbak Gloria dan Pak Fahrul. Tapi kalau tidak bisa, nanti di slide bagian akhir kita sebetulnya ada mention juga alamat email kita, Instagram kita. Silakan ditanyakan saja semuanya, nanti pasti kita akan ada yang jawab gitu ya, ada tim kita yang jawab. Nah, untuk tidak berpanjang lebar, saya mulai dari slide saya yang pertama ya Mbak Gloria ya, terkait dengan APBN. Tadi secara sekilas Pak Fahrul sudah memberikan gambaran tentang APBN kita, sebetulnya detail banget tuh di sana, termasuk perbedaannya dibandingkan dengan realisasi APBN 2021. Nah, di sini di slide ini Bapak Ibu kami ingin menjelaskan tentang postur APBN 2022 yang again sekali lagi kita masih dalam APBN yang sifatnya defisit. Artinya apa? Artinya belanjanya masih lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Di tahun ini kita memproyeksikan pendapatan kita, baik itu dari pajak, PNBP, dan seterusnya, sekitar 1.800 triliun, sementara belanjanya sekitar 2.700 triliun, yang artinya apa? Artinya ada defisit sebesar 800, kurang lebih 850-an, 870 maksud saya triliun, yang perlu kita carikan pembiayaannya gitu ya dari utang. Nah, instrumen utama dari utang gitu ya, dari surat berharga negara yang pada malam hari ini salah satu instrumen khususnya yang kita terbitkan untuk investor retail yaitu adalah SBR 11. Nah, itu salah satu yang kita gunakan untuk membiayai defisit tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya gitu, kenapa sih Pak kita selalu gitu ya di beberapa tahun terakhir, sebetulnya bukan beberapa tahun terakhir, di satu dekade terakhir APBN kita selalu defisit gitu ya. Bisa nggak sih Pak APBN kita itu nggak defisit gitu, Bapak Ibu? Jadi jangankan kita tidak defisit gitu ya, maksudnya balance belanja dan pendapatan itu sama, kita kalau mau surplus pun bisa Bapak Ibu gitu ya, karena ini adalah rancangan yang disusun oleh pemerintah bersama dengan DPR. Kalau kita mau surplus, artinya belanjanya lebih rendah daripada pendapatan, itu bisa. Tapi ada konsekuensinya Bapak Ibu, gitu ya. Konsekuensinya adalah kita tahu bahwa negara kita ini masih negara berkembang, infrastruktur kita masih sangat tertinggal deh. Jangankan bandingkan dengan negara maju, dengan negara-negara berkembang, negara-negara peer countries kita masih sangat tertinggal. Infrastruktur fisik, infrastruktur SDM gitu ya, masih tertinggal. Dan juga kalau seandainya Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar ya, ada yang namanya bonus demografi. Jadi Indonesia ini saat ini sebetulnya mayoritas masyarakatnya itu diisi oleh masyarakat yang
berada pada umur yang usia produktif gitu. Dan kalau seandainya ini tidak kita maksimalkan, tidak kita capitalize, yang artinya masyarakat ini, anak-anak muda kita tidak berikan pendidikan yang baik, tidak berikan pendidikan yang layak, keahlian yang cukup, nanti bonus demografi ini justru akan menjadi bumerang buat kita gitu. Kenapa? Karena nanti ke depannya dengan lack of skill, lack of education, mereka justru akan bahasa negatifnya atau bahasa kasar kita justru menjadi budak gitu dibandingkan dengan negara lain. Jadi ada masyarakat dari luar negeri, tenaga-tenaga ahli datang ke Indonesia, mereka menjadi dalam tanda kutip menjadi penguasa, menjadi bos, kita hanya menjadi bawahan-bawahan gitu di negeri sendiri. Itulah makanya kita tetap menganggarkan belanja yang jauh lebih besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi plus mengatasi tadi itu tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, infrastruktur dan seterusnya gitu. Nah, di slide ini Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, beberapa asumsi dasar di dalam kita menyusun APBN di 2022. Ada pertumbuhan ekonomi yang 5,2%, harapannya bisa tercapai. Inflasi yang tetap terjaga 3%, plus minus mungkin 1% gitu ya. Nilai tukar, tingkat suku bunga, dan seterusnya. Di sini juga ada tingkat pengangguran, kemiskinan, dan Gini ratio. Nah, harapannya, again sekali lagi Bapak Ibu, dengan belanja yang relatively masih cukup besar, kita dapat atau kita bisa mencapai sasaran di dalam APBN tersebut. Yang salah satunya adalah melalui surat berharga negara, karena komponen utama dari pembiayaan defisit APBN itu dari utang ada dua, itu pinjaman dan surat berharga negara. Kita tidak akan bicara tentang pinjaman, tapi kita akan berbicara tentang surat berharga negara. Nah, di surat berharga negara itu klasifikasinya ada dua Bapak Ibu. Ini saya pikir saya perlu juga gitu menjelaskan ke Bapak Ibu sekalian, karena makanya kami itu sebetulnya sangat berbahagia diundang oleh tim Trimegah, karena ini merupakan bagian dari kami mengedukasi masyarakat gitu ya. Jadi surat berharga negara yang globalnya itu terbagi menjadi dua Bapak Ibu. Yang pertama ada surat utang negara yang sifatnya konvensional, yang bagian atas ini. Lalu yang di bawah adalah yang sukuk atau surat berharga syariah negara. Basically surat utang negara dan surat berharga syariah negara atau sukuk itu sama Bapak Ibu. Ya, jadi hampir semua produk-produk di surat utang negara yang konvensional itu ada padanannya di sukuk. Meskipun ada juga produk yang di sukuk tidak ada di surat utang negara. Tapi basically hampir keseluruhan itu mirip-mirip gitulah. Yang sukuk itu memang membedakan adalah prinsipnya saja. Jadi berdasarkan prinsip syariah. Keduanya mirip-mirip Bapak Ibu. Nah, klasifikasi dari surat utang negara maupun surat berharga syariah negara, kalau boleh saya menjelaskan, itu dibagi menjadi 5 jenis Bapak Ibu ya. Yang pertama dari jatuh temponya, yang kedua dari denominasi atau mata uangnya, yang ketiga dari tingkat kuponnya, yang keempat berdasarkan tradability-nya, dapat dijual atau tidak dapat dijual, dan yang terakhir adalah ditujukan untuk siapa. Yang pertama kita bahas mengenai jatuh temponya. Dibagi menjadi dua kembali Bapak Ibu surat utang negara itu, jatuh tempo yang pendek, tenor pendek ya sampai dengan 1 tahun, dan juga yang tenor panjang lebih dari 1 tahun. Kalau yang sampai dengan 1 tahun dan tenor pendek itu namanya surat perbendaharaan negara, yang kalau Bapak Ibu pernah baca atau dengar di media, kalau di Amerika itu padanannya namanya treasury bills gitu ya, T-bills. Jadi di Indonesia itu T-bills-nya itu adalah surat perbendaharaan negara. Kalau yang lebih dari 1 tahun yang tenornya panjang namanya obligasi negara, yang kalau di Amerika treasury bonds atau treasury notes gitu. Itu dari sisi tenornya. Klasifikasi yang kedua berdasarkan denominasinya, mata uang. Sudah jelas, yang pertama berdasarkan rupiah dan yang kedua berdasarkan falas. Kita juga menerbitkan surat utang negara dalam valuta asing Bapak Ibu. Yang saat ini so far kita sudah menerbitkan dalam 3 jenis, USD, Japanese Yen, dan Euro. Lalu yang keempat berdasarkan jenis kuponnya, kupon tetap, fixed rate, dan kupon mengambang. Nah, yang terakhir itu berdasarkan, yang keempat ya. Yang keempat berdasarkan tradability-nya, dapat dijual, dapat diperjualbelikan atau tidak, tradable atau non-tradable. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berdasarkan ditujukannya untuk siapa. Jadi yang pertama itu untuk umum, dan yang kedua hanya khusus untuk investor retail gitu. Untuk investor retail, tapi itu pun hanya di primary market. Nah,
SBR itu secara hierarki di dalam topologi struktur SBR ini letaknya ada di mana sih Bapak Ibu gitu ya. Nanti di bagian struktur saya akan lebih jelaskan tentang SBR sehingga Bapak Ibu bisa lihat nih dia masuknya yang mana sih. Sebagai hint pertama deh, karena dia tenornya nanti adalah 2 tahun, berarti dia sebetulnya masuk ke dalam obligasi negara. Tradability-nya seperti apa? Karena dia non-tradable, dia masuk ke yang tradable, dan karena dia hanya khusus untuk investor retail, maka dia masuk ke surat utang negara yang diterbitkan untuk investor retail, gitu ya. Nah ini tadi saya ingin menjelaskan juga bahwa selain SBR, instrumen surat utang negara yang kita terbitkan untuk investor retail, ada juga yang namanya ORI. Nah, ORI ini bedanya dengan SBR adalah ORI dapat diperdagangkan dan tingkat kuponnya tetap, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi yang kuadran di sebelah kiri itu adalah instrumen SUN atau konvensional, kuadran yang sebelah kanan adalah yang instrumen dari sukuk. Di sini Bapak Ibu bisa lihat itu persis ada padanannya gitu ya. SBR di sukuk padanannya sukuk tabungan, kalau ORI padanannya sukuk retail. Nah, khusus CWLS ini memang beda sendiri karena di SUN itu tidak ada gitu Bapak Ibu untuk instrumen CWLS. Nah, apa sih tujuan dan manfaat dari penerbitan SUN gitu ya? Ini masih berbicara tentang SUN, belum yang lebih khusus lagi yang SUN retail. Again, sebetulnya yang paling utama adalah tujuan dari penerbitan surat negara membiayai defisit APBN. Itu aja yang paling pertama dan yang paling utama gitu. Nah, di dalam prakteknya, di dalam kita mengelola tadi defisit APBN dan mengelola utang, ada kondisi di mana bisa jadi kita ada mengalami yang namanya cash mismatch, di mana pendapatan saat itu masih belum masuk gitu ya, sementara belanja sudah harus kita anggarkan atau sudah kita alokasikan. Kan di sepanjang tahun Bapak Ibu dari Januari, Februari sampai dengan Desember, program-program pemerintah baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa jadi belanjanya sudah mulai jalan gitu ya di Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Tapi belum tentu penerimaan pajak kita di Januari itu sudah masuk atau Februari sudah masuk. Biasanya sih penerimaan pajak kita akan lebih banyak masuknya di sekitar bulan April gitu ya. Yang artinya apa? Yang artinya di sepanjang bulan Januari sampai April misalnya, di situ ada yang namanya cash mismatch Bapak Ibu. Nah, disitulah kita terbitkan surat utang negara untuk memenuhi cash mismatch tadi. Untuk mengelola portofolio utang negara saya pikir sudah cukup jelas gitu ya Bapak Ibu. Manfaatnya, sekarang manfaatnya sebagai instrumen fiskal juga again sudah cukup jelas. Instrumen investasi, nah ini untuk buat Bapak Ibu gitu ya. Jadi ada pilihan baru lagi nih kalau mau berinvestasi gitu ya. Instrumen moneter, nah ini yang cukup penting nih Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin berpikir loh, kok instrumen moneter? Moneter itu kan otoritasnya ada di Bank Indonesia gitu ya. Kalau instrumen fiskal, otoritas fiskal memang betul di Kementerian Keuangan. Kenapa di sebagai instrumen moneter kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, BI dengan tupoksinya menjaga stabilitas nilai tukar dan juga inflasi, instrumen-instrumen yang digunakan antara lain naik turunkan tingkat suku bunga gitu ya. Jadi tightening ataupun losing monetary policy, naik turunkan jumlah uang beredar dengan cara tadi tingkat suku bunganya atau GWM-nya misalnya diperbankan dinaik turunkan. Sebetulnya hal yang sama tuh bisa mereka lakukan melalui surat berharga negara juga gitu. Di saat mereka ingin tightening policy, misalnya dana yang ada di masyarakat ini mereka tarik, caranya apa? Caranya SBN yang mereka punya mereka jual gitu. Jadi dana masyarakat tuh bisa mereka tarik, bisa mereka himpun, tightening. Sebaliknya kalau mereka yang losing, ya bisa jadi mereka tinggal beli SBN yang ada di pasar sekunder gitu. Manfaat berikutnya sebagai benchmark gitu Bapak. Jadi kalau pemerintah menerbitkan surat utang negara, yield-nya itu akan menjadi benchmark bagi korporasi di luar sana gitu ya. Jadi misalnya pemerintah menerbitkan obligasi atau surat utang negara tenornya 10 tahun, yieldnya di level 7%, biasanya harusnya sih naturally korporasi itu yieldnya pasti akan slightly lebih tinggi gitu ya dibandingkan yield dari obligasi negara tersebut. Kenapa? Karena tentu risk and return trade-off. Kalau pemerintah saja memberikan 7%, masa iya swasta yang punya tingkat resiko yang lebih tinggi. Nah, nanti kita bicara resiko juga nih Bapak Ibu. Tadi saya soalnya lihat juga ada yang bertanya, nanti SBR itu resikonya seperti apa sih? Nah, itu salah satu topik yang penting banget untuk kita bicarakan gitu ya. Jadi yield dari suatu negara yang kita terbitkan itu juga bisa menjadi benchmark bagi korporasi di luar sana yang ingin menerbitkan
obligasi. Nah, sekarang kalau Sun Retail tujuannya seperti apa nih Pak? Again, yang paling ultimate adalah sebetulnya satu tadi, pembiayaan defisit APBN. Tapi karena karakteristiknya Bapak Ibu dari Sun Retail tersebut, jadi ada tujuan-tujuan lain gitu ya yang bisa pemerintah capai nih kalau kita menerbitkan Sun Retail. Yang pertama, goes without saying gitu ya, cukup jelas memperluas basis investor dalam negeri. Jadi kalau semakin banyak masyarakat kita yang beli SBR atau ORI atau sukuk retail, maka semakin luas pula nih basis investor kita di dalam negeri. Yang kedua, alternatif instrumen investasi saya pikir sudah sangat jelas mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Kenapa? Karena kalau semakin banyak masyarakat yang membeli surat utang negara atau surat berharga negara, gitu ya, masyarakat Indonesia, kalaupun seandainya ada yang ingin jual, pasti yang membeli kan pasti di masyarakat atau di domestik juga Bapak Ibu. Bayangkan kalau seandainya yang membeli surat berharga negara itu banyak pihak asing, gitu ya. Kalau pihak asing ini ingin jual atau ingin keluar gitu ya, artinya dia jual nih SBN yang mereka miliki, dia dibawa keluar nih dananya. Artinya ada capital outflow. Nah, di situ bisa jadi akan terjadi kegoncangan di dalam pasar keuangan domestik kita, Bapak Ibu. Makanya kalau semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, akan semakin stabil pasar keuangannya, terutama di pasar surat utang negaranya. Bapak Ibu, ini sebagai ilustrasi saja, kalau Bapak Ibu tahu tingkat utang di negara Jepang gitu ya, itu kalau saya tidak salah ingat, rasio debt to GDP-nya itu 200%, 200 atau 100% lagi. Bandingkan dengan Indonesia yang masih sekitaran 25, 30, 40% gitu ya. Tapi kenapa mereka stabil? Karena banyak yang membeli utangnya yang diterbitkan oleh pemerintah Jepang itu masyarakat Jepang sendiri. Jadi mereka nggak khawatir gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka jual pun ya nanti yang membeli juga masyarakat domestik. Artinya dananya nggak akan keluar. Artinya apa? Artinya semakin stabil pasar keuangannya gitu. Dan ini juga kita pengen nih. Kenapa sih kita nggak bisa kan gitu ya? Yang berikutnya, terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka menengah dan panjang. Artinya apa? Kita pengen masyarakat kita itu semakin investment oriented, Bapak Ibu. Kita tahu nih, masyarakat kita tuh sebetulnya masih sangat banyak yang masih saving oriented, yang orientasinya masih menabung. Gitu. Kita pengen kita rubah nih, shifting. Ayo dong, diubah nih orientasinya. Kita mulai berinvestasi. Dan yang terakhir tentu mewujudkan cita-cita kemandirian pembangunan, karena kami sangat yakin Bapak Ibu, masyarakat kita itu kaya-kaya gitu. Apa iya kita nggak bisa gitu, kita sendiri yang membiayai pembangunan di Indonesia? Bisa dong, bisa nggak? Bisa. Coba Bapak Ibu lihat deh, sekarang tuh Jakarta aduh macetnya udah luar biasa. Artinya apa? Artinya sebetulnya banyak banget orang kaya gitu. Jangan cuma di Jakarta deh, tadi juga saya di Jogja habis landing, mau ke hotel itu macet dong. Artinya sebetulnya banyak banget tuh orang kaya gitu ya. Nah, masyarakat kita ini kita rayu nih, ayo dong gunakan deh dananya dari kita untuk kita gitu. Kalau kita bisa kenapa enggak? Gitu ya kira-kira ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bagian yang pertama tentang prolognya APBN gitu dan instrumen-instrumennya. Yang berikutnya adalah tentang kita beranjak nih ke SBR-nya itu sendiri. SBR, apa sih SBR? Dan SBR 11. SBR 11, Savings Bond Retail seri yang ke-11. As simple as that. Gitu, Bapak Ibu. SBR, instrumen yang kita terbitkan untuk investor retail yang karakteristiknya non-tradable, tingkat kuponnya floating, tapi kita juga berikan yang namanya early redemption. Kenapa? Karena sepanjang 2 tahun Bapak Ibu tidak bisa jual nih SBR-nya. Waduh, gimana nih Pak? Tenang aja, nanti deh Bapak Ibu lihat ya. Kalau udah mendapatkan detail struktur dari SBR 11, saya yakin Bapak Ibu pasti akan sangat tertarik. Seperti halnya banyak banget masyarakat yang udah beli SBR 11 yang sudah melampaui target awal kita 5 triliun Bapak Ibu. Wah, sekarang tuh udah 6 something triliun dan kita nggak pernah tahu, jangan sampai nanti tanggal masa penawarannya habis, kuotanya udah habis. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Amin gitu ya. Supaya Bapak Ibu juga bisa merasakan gitu loh manfaat dari berinvestasi di SBR. Nah, ini strukturnya Bapak Ibu. Penerbitnya adalah government, pemerintah Indonesia, serinya yang ke-11. Masa penawaran kurang lebih sekitar 3 mingguan, udah kita mulai dari tanggal 25 Mei kemarin. Berakhirnya minggu depan hari Kamis tanggal 16.
gitu ya. Bentuknya udah scriptless, udah nggak perlu lagi yang namanya billiard. Jadi Bapak Ibu sangat secure, sangat aman, nggak akan mungkin yang namanya resiko kehilangan, resiko terbakar gitu ya. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu bisa ingat, beli obligasi itu ada billiardnya, itu ada barangnya. Kalau billiardnya itu hilang, kebakar, ya udah hilang. Sekarang sudah nggak lagi, itu ya Bapak Ibu. Nanti Kamis kita tutup masa penawaran, 2 hari kerja kemudian kami tutup di hari Senin, masa penutupan. 2 hari kerja kemudian kami settle. Artinya apa? Artinya dana masuk ke rekening kas negara, barangnya atau securitiesnya masuk ke dalam saham registernya Bapak Ibu. Tenornya 2 tahun, jatuh tempo 10 Juni. Nominalnya masih sama, 1 juta, kelipatan 1 juta, maksimalnya 2 miliar per SID. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu jenis kuponnya tadi floating with floor. Wah, ini luar biasa nih floating with floor yang sekarang. Nanti pasti Bapak Ibu akan sangat keen untuk mendengarkan gitu ya, kira-kira seperti apa sih simulasinya. Saya akan jelaskan di bagian terakhir. Tingkat kuponnya yang kita udah tetapkan sekarang 5,5% itu berlaku sebagai floor, tidak akan berubah floornya ini gitu ya. Dan spreadnya 2% juga tidak akan berubah. Artinya apa? Artinya manakala BI 7 days reverse repo rate itu naik, misalnya yang sekarang 3,5 menjadi 4%, pada saat masa kita meriset kupon, misalnya tadi jadi 4%, maka kupon yang Bapak Ibu terima akan menjadi 4 ditambah 2% atau 200 basis, jadi 6%. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa gitu ya. Lalu tingkat periode waktu untuk riset kuponnya ini setiap 3 bulanan Bapak Ibu gitu ya, dari Juni, September, Desember, Maret gitu ya, setiap 3 bulan, berlaku setiap tanggal 11, maka 3 hari sebelumnya kita akan lihat nih tingkat BI 7 days reverse repo rate itu di 3 hari sebelum riset kupon itu berapa sih. Itulah yang akan kita jadikan acuan. Makanya tadi saya menekankan stressing di bagian kalau seandainya BI 7 days reverse repo rate itu naik atau turun, itu sebetulnya otomatis atau tidak kupon yang Bapak Ibu terima naik atau turun gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Dan tanggal kupon pertamanya, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, pembayaran kupon itu kan tanggal 10 setiap bulan. Kita tutup di tanggal 16, penetapan 20, settlement 22. Artinya kalau 22 Juni, tanggal 10 bulan berikutnya tanggal berapa? Tanggal 10 Juli. Harusnya 10 Juli kan gitu ya Bapak Ibu. Tapi tidak, kita buat pembayaran kupon pertama itu di bulan berikutnya, di bulan Agustus. Kenapa? Supaya yang Bapak Ibu terima itu nggak kecil-kecil banget gitu loh dari sisi kuponnya. Itu yang kita namakan dengan long kupon. Jadi dari periode 22 Juni sampai ke 10 Juli plus kupon 1 bulan dari Juli ke Agustus, itu kita combine yang namanya long kupon, dan itu kupon pertama. Jumlah kupon pertama berapa? 7.033 per 1 unit, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan kaget, kecil banget, kok cuma 7.300 gitu ya? Itu per 1 unit, per 1 juta, gitu Bapak Ibu. Nah, nanti ada yang namanya early redemption. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu ada yang butuh dananya gitu ya, karena tidak bisa diperjualbelikan kembali, waduh gimana nih Pak? Kita buka yang namanya fitur atau fasilitas setelah 1 tahun, Bapak Ibu bisa nih dijual ke pemerintah, dibalikin ke pemerintah, tapi hanya 50% ya Bapak Ibu. Kapan? Di tanggal 26 Juni 2023 kita buka nih masa, dalam tanda kutip masa penawaran gitu lah ya, masa order book untuk early redemption gitu ya. Nah, mekanismenya seperti apa? Simple banget. Persis seperti kalau Bapak Ibu pesan atau beli SBR 11. Jadi nanti kalau sudah masuk periode waktunya tanggal 26 Juni, kalau Bapak Ibu mau redeem, silakan tinggal masuk ke sistem. Kalau Bapak Ibu beli lewat Trimegah, masuk ke sistemnya Trimegah. Minimal yang kemarin Bapak Ibu beli harus 2 juta. Karena kalau 1 juta tidak bisa kita redeem 50% Bapak Ibu. Karena nominal per unit itu 1 juta gitu ya. Kan nggak mungkin di-redeem jadinya 500.000. Nggak boleh. Jadi minimal 2 juta. Kalau Bapak Ibu beli 2 juta bisa di-redeem 1 juta. Begitu seterusnya kelipatannya gitu ya. Bapak Ibu masukin. Nanti setelah masa akhir periode untuk order book-nya, pada saat settlement, Bapak Ibu akan terima tuh di tanggal 10 Juli 2023. Misalnya Bapak Ibu sebelumnya beli 50 juta, saya mau redeem setengahnya 25 juta. Nanti tanggal 10 Juli 2023, Bapak Ibu akan terima tuh 25 jutanya ke rekeningnya Bapak Ibu. Itu ya. Nah, ini bagian yang paling penting menurut saya gitu ya.
keuntungan dan resiko. Saya nggak akan bicara banyak mengenai keuntungan karena saya issuer, karena saya menerbitkan. Nanti kalau saya ngomongin tentang keuntungan pasti ya iyalah Bapak yang terbitin kan gitu. Pasti Bapak akan berbusa-busa ngomongin positif-positifnya gitu. Enggak. Kalau saya justru akan ngomongin yang negatifnya, resikonya. Jadi ada 3 resiko Bapak Ibu. Yang ini berlaku untuk semua instrumen di pasar keuangan gitu ya. Default risk, market risk, dan liquidity risk. Default risk atau risiko default itu adalah risiko di mana si issuer itu gagal untuk melaksanakan kembali kewajibannya dalam hal membayar pokoknya atau kuponnya gitu. Nah, Bapak Ibu, SBR dan semua instrumen SBN retail yang diterbitkan itu dijamin oleh 2 undang-undang, Bapak. Jadi bukan cuma 1 undang-undang, tapi 2 undang-undang. Undang-undang yang untuk retail ya, undang-undang tentang surat utang negara, dan juga undang-undang APBN. Artinya apa? Artinya nggak akan mungkin pemerintah itu fail, nggak akan mungkin pemerintah nggak bayar, karena di sana sudah diatur dalam undang-undang. Kalaupun seandainya pemerintah berganti, kan nanti 2024 akan ada pergantian ya Bapak Ibu, udah nggak mungkin lagi Pak Jokowi berkuasa. Siapapun nanti yang memerintah gitu ya, itu tetap yang namanya kupon dari SBR ataupun ORI harus dibayarkan kepada kepada investornya gitu ya, sesuai dengan jatuh waktu temponya. Kecuali tentu saja undang-undangnya diganti, which is itu harus kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Gitu. Kayaknya sih nggak mungkin ya Bapak Ibu. Makanya kalau saya sih selalu mengingatkan, karena jangan sampai salah pilih kalau kita mau pilih anggota DPR nih Bapak. Itu default risk. Yang kedua, market risk, resiko pasar. Ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah resiko tingkat suku bunga, dan yang kedua resiko currency atau nilai tukar. Karena dalam rupiah otomatis resiko currency sudah nggak ada ya Bapak Ibu. Sekarang resiko tingkat suku bunga, di mana tingkat suku bunganya naik turun. Nah, nanti saya akan jelaskan nih betapa SBR itu nggak ada yang namanya resiko tingkat suku bunga. Kenapa? Karena begitu tingkat suku bunganya naik, yang tercermin dari naiknya BI 7 days repo rate, nanti kuponnya SBR pun akan naik pada saat riset kuponnya Bapak Ibu. Gitu. Kalau turun, belum tentu SBR-nya turun karena kita sudah ada floor-nya. Jadi Bapak Ibu udah bisa melihat ya, saya akan dapatnya berapa sih, dan itu sudah pasti gitu ya, dengan adanya floor tadi. Nah, yang terakhir liquidity risk, di mana si investor itu melikuidasi gitu ya, atau mencairkan instrumen yang mereka beli di harga yang wajar. Nah, memang SBR ini non tradable Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu beli harus di hold sampai mature, nggak bisa dijual. Yang artinya nggak ada harga, maksudnya harganya itu kan kalau yang tradable itu bisa 100% at par, atau at premium, atau at discount gitu ya. Kalau ini memang tidak bisa diperjualbelikan. Tapi again, tadi saya sudah sampaikan, kita buka yang namanya fitur setelah 1 tahun early redemption. Saya yakin deh Bapak Ibu yang beli kayaknya pasti rugi banget kalau nanti tahun depan SBR Bapak Ibu redeem. Yakin saya, pasti Bapak rugi. Kenapa? Karena saat itu pasti kuponnya itu lebih premium dari saat ini. Kalau berkaca tadi apa yang disampaikan Pak Farul gitu ya, inflasi itu lagi luar biasanya bergeliat. Nah, sekarang kita udah tahu, udah paham. Sekarang minat gimana Pak cara belinya? Aduh, gampang banget Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya butuh 4 gitu ya. 4 variabel yang harus Bapak Ibu punya. Yang pertama SID, Single Investor Identification, atau nomor tunggal investor. Kalau Bapak Ibu nggak punya, datang aja nih ke Mbak Gloria. Nanti akan dibikinin, Mbak saya mau beli SBR. Oh, bisa Pak. Bapak Ibu belum punya SID, kita bikinin. Waduh, free lagi. Nah, tapi nanti tanyain dulu ya ke Mbak Gloria, itu free atau nggak? Harusnya sih free gitu ya, SID. Yang kedua, rekening efek atau rekening surat berharga. Kalau Bapak Ibu juga belum punya, nanti dibikinin. Gunanya apa sih rekening surat berharga? Nanti supaya efeknya atau SBR-nya atau barangnya nanti disimpan di situ Bapak Ibu. Jadi segitu Bapak Ibu beli, nanti akan disimpan di situ barangnya. Yang ketiga, rekening dana. Pasti punya lah Bapak Ibu. Nggak mungkin lah, saya yakin di sini Bapak Ibu yang nggak punya rekening dana di bank kan gitu ya. Gunanya buat apa Pak? Buat nanti kuponnya setiap bulan tuh masuk.
Kalau Bapak Ibu nggak punya, saya kasih rekening saya, Bapak. Biar nanti masuk rekening saya, kan gitu ya. Enggak. Yang terakhir, nah ini yang paling penting, dananya gitu ya. Nanti udah wah saya tertarik banget nih Pak, tapi dananya belum ada. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, ditabung dulu ya supaya dananya ada. Kalau itu semuanya udah ada, nanti tinggal registrasi kapanpun gitu ya, melalui sistemnya Trimegah. Waduh, gampang banget Bapak Ibu. Nanti saya akan cerita sedikit deh soal Trimegah, soalnya saya punya momen menarik nih dengan Trimegah. Ini Trimegah itu sebetulnya salah satu medis yang punya kesan sangat mendalam nih buat saya. Apa itu Pak? Nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi udah registrasinya gampang banget, sudah register, tinggal pesan. Pesannya juga di sistemnya itu, sistemnya Trimegah. Saya mau pesan 1 juta atau 5 juta atau 2 miliar. Setelah pesan, muncul verified order. Di situ ada billing code, kode billing. Nah, Bapak Ibu tinggal bayar. Bayar lewat mana? Yang namanya lembaga persepsi. Baik itu bank ataupun lembaga-lembaga persepsi lainnya. Nanti di slide berikutnya ini akan saya jelaskan Bapak Ibu jenis-jenis dari lembaga persepsi gitu ya. Dan itu sangat banyak. Saya yakin semua bank yang Bapak Ibu bisa reach out itu melayani pembayaran untuk kode billing. Setelah Bapak Ibu bayar, kodenya berubah, pemesanannya tadinya verified order menjadi completed order. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sebetulnya tuh sudah sah dapetin barangnya, tinggal nunggu nanti masa settlement, Bapak Ibu SBR-nya akan masuk ke dalam rekening surat berharga. Konfirmasi paling lambat 1 bulan sesudah masa settlement, nanti Bapak Ibu pasti akan lihat di dalam emailnya Bapak Ibu. Nah, sekarang mitra distribusi ini adalah agen yang membantu kami, salah satunya adalah Trimegah, mitra distribusi. Kalau dulu namanya agen penjual Bapak Ibu. Jadi mitra distribusi ini adalah institusi-institusi yang pemerintah tunjuk untuk membantu di dalam penjualan dari surat utang negara retail. Apa saja yang menjadi mitra distribusi kita? Ada bank, perusahaan efek, perusahaan fintech, dan yang terakhir yang terbaru yang kita susun di peraturan kita yaitu penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Walaupun untuk kategori ini belum ada ya Bapak Ibu ya. Jadi 28 mitra distribusi kita itu baru dari bank, perusahaan efek, dan perusahaan fintech. Nah, ini adalah keseluruhan 28 mitra distribusi kita Bapak Ibu. Tadi saya sudah jelaskan ada 18 bank, 3 perusahaan efek, 3 perusahaan fintech, dan 4 perusahaan appart yang saya yakin hampir semuanya Bapak Ibu sudah mengenal. Salah satunya perusahaan efeknya adalah Trimegah. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ini Trimegah di paling depan nih. Ini jangan-jangan ada maknanya nih. Jadi Bapak Ibu ya, kalau saya bercerita sedikit tentang Trimegah nih. Kalau Bapak Ibu mungkin ya masih ingat, SBR itu sejarahnya kita take it back to 2006 Bapak Ibu. Di mana kita menerbitkan pertama kali surat utang negara untuk investor retail yaitu ORI 1. Nah, di 2006 itu, saya ingat banget waktu itu saya kawal penerbitan ORI 1, itu agen penjualnya, saat itu masih agen penjual Bapak Ibu. Kalau sekarang kan sudah mitra distribusi. Saat itu masih offline. Jumlahnya hanya 11. Dan Trimegah itu adalah salah satu agen penjual yang turut membantu pemerintah di dalam penerbitan kita yang pertama. Waduh, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Itu nggak sembarangan loh, beneran. Jadi memang agen-agen penjual itu yang menyampaikan minat kepada pemerintah itu harus kita seleksi secara ketat, memenuhi ketentuan atau tidak, gitu. Dan Trimegah itu terbukti mampu. Dan bahkan kalau saya tidak salah ingat, tolong saya dikoreksi ya Mbak Gloria, Pak Fahrul, itu Trimegah itu hampir sejak saat itu tuh nggak pernah absen tuh untuk membantu pemerintah, baik untuk menerbitkan ORI maupun SPR. Dan di beberapa kesempatan, Trimegah juga menjadi agen penjual dan mitra distribusi terbaik. Waduh, saya ingat banget tuh, ORI 2, Trimegah, agen penjual terbaik. Dan tahun kemarin, Trimegah juga dapat tuh Bapak Ibu. Mitra distribusi Sunrita terbaik untuk tahun 2020. 2021 memang belum kita announce. Saya yakin sih harusnya nggak jauh-jauh beda gitu ya Pak Harul ya, Mbak Gloria ya. Kalau melihat dari track recordnya Trimegah luar biasa. Saya nggak akan heran lah kalau Trimegah kembali mendapatkan gelar itu gitu. Kenapa? Karena track recordnya memang sangat baik. Dan satu lagi Bapak Ibu.
Jadi pegawai DJPPR seperti saya ini itu udah nggak boleh beli yang namanya SBN retail. Tapi di waktu-waktu awal penerbitan ORI 1, ORI 2, ORI 3 kita masih boleh tuh. Dan pembelian pertama saya, tebak dong Bapak Ibu lewat mana? Lewat Trimegah. Coba, waktu itu bank tuh ada banyak. Mandiri, BRI itu terlibat semua. Tapi saya melihat memang, ini saya bukannya mau jualan nih Bapak Ibu ya, saya sama sekali nggak ada nih sama Trimegah. Tapi memang saya merasakan betul gitu, waduh ini Trimegah luar biasa. Mudah-mudahan Trimegah nggak pongah ya Bapak Ibu ya, amin ya. Tapi terus meningkatkan kinerjanya ke depan dan terus menjadi mitra distribusi Sun Retail terbaik, amin gitu dong. Amin. Makanya saya juga meskipun secara kode etik saya tidak boleh merekomendasikan mitra distribusi tertentu, tapi silakan Bapak Ibu coba deh bandingkan saja gitu ya. Kan itu kan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kalau Bapak Ibu sudah pesan bayarnya lewat mana? Ini Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya bank, pos atau lembaga persepsi. Bayar tuh lewat sana, gampang banget kok. Lewat Mandiri bisa, BRI bisa, BCA bisa dan seterusnya gitu. Atau kalau nggak mulai situ, lewat Bukalapak bisa, lewat Tokopedia bisa gitu. Gampang banget lah. Itulah yang kami bawa di dalam Sun Retail online ini gitu ya. Jadi kapanpun, dimanapun, sambil rebahan bisa Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini adalah tanggal-tanggal penting yang saya pikir Bapak Ibu sudah tahu lah gitu ya. Kemarin kita sudah buka masa penawaran tanggal 25, walaupun agak unik nih sekarang Bapak Ibu. Kita buka masa penawaran tanggal 25, tapi launchingnya tanggal 27. Kenapa? Karena memang ada concern tertentu waktu itu. Kita pengen SBR 11 di masa pandemi yang sudah semakin berakhir ini, coba deh kita launchingnya sifatnya offline gitu. Nah ini kita desain tuh di tanggal 27 gitu ya. Bahkan di tanggal 27 sampai tanggal 5 kemarin kita juga ada yang namanya kegiatan atau promosi yang namanya surat berharga race. Wah itu unik banget ya Bapak Ibu. Kebetulan sih, tapi unfortunately saya nggak ikutan di sana. Mungkin Mbak Gloria nanti bisa cerita kalau sana ada yang nanya gitu. Itu acaranya seperti apa sih SBRS gitu ya. Nah nanti tanggal 16 kita tutup masa penawarannya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, masih ada 10 hari lagi. Jangan gitu Bapak Ibu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu kecewa. Karena sudah banyak kejadian historical kita menyebutkan bahwa banyak banget masyarakat atau investor yang nunggu sampai akhir, nggak taunya malah nggak kebagian gitu. Karena kuotanya udah keburu habis. Tanggal 20 kita tutup, tanggal 22 settlement, baru nanti 1 tahun kemudian kita buka untuk early redemption-nya gitu ya. Nah sekarang bagian terakhir nih, bagian tentang simulasi kupon. Berapa sih yang saya dapat? Nah ini Bapak Ibu, dengan asumsi 5,5%, kenapa saya bilang asumsi 5,5%? Karena ini adalah tingkat kupon yang paling minimal. Berpotensi lebih tinggi, tapi tidak mungkin berpotensi lebih rendah. Gitu. Jadi ini sudah pasti akan Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu pesan. Jadi setiap bulannya nanti kalau Bapak Ibu pesan misalnya 1 juta, dapatnya 4.125, 100 juta itu 412.470 dan seterusnya. Itu minimal Bapak Ibu. Kenapa minimal? Nanti akan saya jelaskan gitu ya. Di simulasi ini nih. Nah ini dia. Tadi saya sudah jelaskan dan sedikit kasih hints. Kalau seandainya suku bunga dari BI, 7 days reverse repo rate itu mengalami adjustment, naik atau turun, langsung otomatis atau tidak sih kupon yang saya terima itu naik atau turun? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Ini penting saya jelaskan supaya teman-teman itu nanti nggak kecewa. Pak waktu itu Bapak bilangnya kalau naik pasti akan langsung naik. Enggak. Jadi ada riset kuponnya Bapak Ibu. Tadi setiap 3 bulanan gitu ya. Tanggal 11 September nanti ya di bulan September, Desember, Desember, Maret, dan juga di bulan Juni gitu ya, kan setiap 3 bulan tuh. Nah, di sebelum 3 hari sebelum tanggal riset kupon, kita akan lihat BI 7 days reverse repo rate-nya itu di level berapa. Nah, ini kami bikin contoh-contoh yang paling ekstrim Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dapat gambaran gitu ya. Nah, yang paling bawah Bapak Ibu bisa lihat di sini nih, garis yang bawah. Ini adalah garis level BI 7 days reverse repo rate-nya. Ini adalah acuan kita Bapak Ibu. Yang sekarang 3,5%.
Nah, kami bikin nih asumsinya nanti di bulan September jadinya 2,5. Ini asumsi ya Bapak Ibu. Di bulan Desember naik 4,5%. Nanti di Maretnya turun lagi ke 4%. Nah, kalau keadaannya demikian, seperti apa resultnya atau hasilnya ke dalam kupon yang akan saya terima, gitu ya. Di saat nanti, misalnya di bulan September, di saat periode riset pertama kita, itu BI 7 Days Reverse Repo Rate-nya turun ke 2,5%, maka kalau kita jumlahkan 2,5 plus spread 200 basis point atau 2%, itu adalah 4,5, ya. Maka kupon yang berlaku tidak akan 4,5 Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah tetapkan floor-nya 5,5%. Gitu. Nah, begitu juga berikutnya nih. Kan tadi udah 2,5 gitu ya. Kita Bapak Ibu tetap dapat 5,5. Ternyata nanti di bulan Desember ujuk-ujuk langsung naik tinggi banget nih BI 7 Days Repo Rate. Jadi 4,5%. Ya. Maka kalau kita jumlahkan 4,5 plus 2%, hasilnya adalah 6,5%. Di saat itu nanti di tanggal 11 Desembernya, Bapak Ibu akan menerima kupon yang 6,5%. Jadi udah bukan lagi 5,5%. Gitu. Kan udah naik nih. Nah, sekarang kita beri lagi contoh setelah naik 4,5, dia turun Pak, jadi 4%. Kupon saya akan turun nggak Pak? Nah, kita lihat. Kalau 4% ini kita tambahkan dengan 2% jadinya 6% gitu ya, dan ini masih di atas floor-nya kita, maka betul Bapak Ibu, dia akan turun. Yang tadinya 6,5% jadi 6% gitu. Maka jawabannya adalah kalau ada yang bertanya, kalau nanti SBR itu tingkat suku bunga acuannya turun, SBR-nya bisa turun nggak Pak kuponnya? Bisa. Yang penting kita jaga floor-nya Bapak Ibu di level 5,5%. Jadi 5,5% itu adalah suatu keniscayaan buat Bapak Ibu, nilai paling minimal yang akan Bapak Ibu terima setiap bulannya. Berpotensi lebih tinggi? Yes. Tapi apakah berpotensi lebih rendah? No. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya slide atau materi yang bisa saya sampaikan. Again, nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, karena ilmu saya sangat jauh sekali, Bapak Ibu sangat cetek, apalagi dibanding Pak Fahrul gitu ya. Monggo silakan, nanti kita ada Instagram, Twitter, Facebook, logon ke situ Bapak Ibu. Silakan DM kita, nanti akan ada tim yang akan bisa cover. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apalagi udah kelamaan gitu ya. Saya kembalikan kepada Mbak Gloria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum. Pak Herman, terima kasih. Pak Herman, Bapak dan Ibu tadi seru banget ya, dan Pak Hermannya lucu banget nih Bapak dan Ibu waktu mau sharing-sharing soal SBR 11. Tahu nggak pertanyaan yang masuk ke kita itu ada berapa? Ada 90. Saya dari tadi tuh sampai bingung mau pilihnya seperti apa. Tapi ada beberapa pertanyaan yang memang sudah mewakilkan itu sih sebagian dari para peserta kita malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, ini aku akan buka Q&A-nya. Nanti kita akan pilihkan 5 pertanyaan aja ya, karena saking banyaknya. Nanti untuk 5 berikutnya itu kita mainin kuis aja. Nanti Pak Fahrul sama Pak Herman itu akan justru memberikan pertanyaan ke Bapak dan Ibu. Nanti yang jawab paling cepat itu akan mendapatkan saldo GoPay sebesar 200.000 yang nanti akan dikirim langsung. Persembahan dari Trimegah Sekuritas dan Kementerian Keuangan. Oke, aku langsung buka untuk pertanyaannya ya. Ini pertanyaan untuk Pak Fahrul dari Oktivita. Selamat malam Pak Fahrul, izin bertanya. Apa investasi yang aman untuk saat ini untuk mengamankan aset di tengah rumor kalau akan ada second crash akibat inflasi yang masih ditahan oleh pemerintah? Apakah sebaiknya investasi saham dialihkan dalam bentuk emas, obligasi, atau sektor saham lainnya nih Pak? Mohon insight-nya Pak Fahrul. Ibu Oktivita. Oke, terima kasih. Tadi dengan Mbak siapa yang nanya? Dengan Ibu Oktivita, Mbak Okti. Oke, dengan Ibu Oktivita. Iya, Ibu Oktivita, makasih pertanyaannya. Kalau ngomong soal ceritanya crash, memang pada dasarnya itu kita juga memandang ya, ini pandangan kita dari Trimegah menuju ke arah tahun 2023, memang ada beberapa resiko di sektor keuangan yang harus kita waspadai. Nah, tadi beberapa resikonya Ibu sudah mention.
Dan saran saya untuk ke arah tahun 2023, kita mungkin karena ceritanya, kalaupun ada ceritanya crash ataupun krisis, ini berbeda Ibu. Kalau sebelumnya, kayak krisis tahun 2020, itu tema krisisnya itu deflationary. Kalau cerita krisisnya itu deflationary ini dalam arti uang itu tidak berputar. Uang itu tidak berputar, sektor realnya mandek. Itu yang kejadian di tahun 2020. Memang aset kelas seperti emas itu menjadi hal yang paling yang paling menarik. Jadi cerita emas itu, ini saya coba luruskan. Emas orang biasa ceritanya itu tentang inflasi. Kalau saya lihatnya itu kurang lengkap. Emas itu naik kalau perputaran ekonomi mandek. Uang nggak beredar di sektor real, karena ketakutan orang beli aset fisik seperti emas, demand emas naik, harganya melonjak. Itu pada dasarnya logik dasar yang terjadi ketika harga emas itu meningkat. Nah, perbedaannya adalah yang lagi kejadian itu, tren di tahun 2022 dan tahun 2023, sekalipun terjadi resiko di pasar keuangan itu menurun, itu terjadi di tengah perputaran ekonomi sektor real tinggi. Karena itu saya tidak menyarankan emas. Yang akan kejadian itu adalah demi Bapak Ibu bisa beli bensin, pertama sudah naik kan? Pertama sudah naik. Kalau di Shell harga bensinnya udah lebih mahal, inflasi naik 3,5%. Ke mall sekarang udah nggak bisa lagi makan rata-rata per orang 100.000, udah naik juga. Kalau yang pada rajin ke mall ya, itu udah ngerasain, itu juga udah naik juga. Jadinya segala hal yang tadinya itu ceritanya excess liquidity selesai. Harus semuanya itu investasinya itu normal. Kalaupun saham, sahamnya harus saham yang menyetak cash flow. Kalau itu obligasi, carilah obligasi, kan inflasi mau naik. Carilah obligasi yang kalau Bank Indonesia naikin suku bunga, yaitu interest rate-nya juga akan atau imbal hasilnya itu akan juga meningkat. Jadinya memang yang saya sarankan di kondisi saat ini, kalau hendak kita mengantisipasi resiko di tahun 2022, weighting investasi kita ke instrumen seperti saving bond retail ini sangat tepat sekali saya lihatnya. Jadi memang pas sekali malam ini kita kedatangan Pak Herman, memang sudah masanya ya Pak. Pak Herman ini saat ini membawa menjadi sebuah juru selamat bagi investor-investor Indonesia yang takut dengan adanya crash di depan. Pada dasarnya memang selalu ada resiko itu, tapi satu hal yang benar saya lihat, saya 95% yakin krisis yang kejadian di depan itu inflationary tipenya. Kalau krisis yang inflationary, kita belilah obligasi yang kalau BI naikin harga bunganya banyak, misalnya lebih tinggi daripada ekspektasi kita, bunganya juga ikutan naik, jadinya perasaan kita juga tenang. Jadinya nanti setelah marketnya koreksi, kan biasanya ada resiko juga pemilihan presiden, beli SBR 2000, ini bulan ini belinya ya Pak? Bulan ini kan keluarnya bulan Juni 2022, nanti di bulan Juni 2024 ketika pasar bullish seiring dengan kembalinya selesainya pemilu dan lain-lain, nantinya itu sudah mature, bisa untuk beli saham atau dan lain-lainnya. Jadinya saya rasa ini SBR 011 adalah the real safe haven yang ada saat ini. Kira-kira seperti itu strateginya ya. Saya nggak rekomendasikan emas. Ini ceritanya bukan cerita uang mampet. Uang bakal kenceng banget perputarannya habis ini. Itu bukan cerita yang suportif untuk emas. Kira-kira kayak gitu. Ya. Semoga menjawab ya Ibu, karena aku juga jadi ini banget nih, insight-nya dari Pak Fahrul soal SBR 11 tuh jadi dibilangnya the real safe haven di tengah the real safe haven di kondisi saat ini. Betul. Apalagi tadi Pak Fahrul mention inflasi itu akan selama 2-3 tahun ke depan tuh bisa permanen. Itu interesting sih dibilang. Oke, untuk pertanyaan berikutnya itu ada dari dari username-nya Masik Butlaimus. Pak Masik ya. Ini pertanyaannya untuk Pak Herman. Pak Herman, saya sering mendengar bahwa SBN yang dikeluarkan pemerintah ini imbal hasilnya selalu di atas rata-rata obligasi atau sukuk pada umumnya. Bahkan saya pernah dengar kalau investor dari luar negeri pun sebenarnya minat loh untuk beli SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih pemerintah mengeluarkan surat berharga negara, dalam hal ini contohnya SBR 11, tapi targetnya itu
untuk investor dalam negeri? Kenapa pemerintah nggak mencari utang luar negeri aja? Wah Pak, ini kritis banget pertanyaannya. Silakan Pak Herman. Siap, terima kasih Mbak Gloria dan terima kasih ya Pak Masik. Nah ini yang saya suka kalau saya menghadiri sesinya Trimegah gitu ya. Saya kalau ingat sesinya Trimegah tuh saya cuma sedikit gitu loh kalau menghadiri undangan itu, aduh. Makanya saya kangen banget dan ini buktinya lihat coba pertanyaannya kritis banget gitu ya. Dan menjawab pertanyaan Pak Masik ya, kok pemerintah rela-relanya gitu loh ngasih premium, itu kan ibarat kita ngasih premium ya, tingkat kuponnya itu lebih tinggi daripada tingkat deposito bank BUMN. Kan kalau gitu artinya sebetulnya nih Bapak Ibu gitu ya, ini juga sebetulnya sedikit satu hal yang relatifly mengganjal lah buat saya. Dulu kan saya masih jadi analis gitu ya, sekarang saya di bagian transaksinya, dealernya. Kan ada pandangan atau prinsip di dalam manajemen keuangan, risk and return trade-off kan gitu ya. High risk, high return. Low risk, low return. Bapak Ibu, coba deh. Kalau pemerintah dibandingkan dengan bank BUMN, itu resikonya lebih rendah mana? Pemerintah. Kok bisa-bisanya kita memberikan return yang lebih tinggi? Kan gitu ya? Kan nggak masuk logiknya. Bener nggak Bapak Ibu? Pemerintah itu ya di mana-mana kalau pemerintahnya fail, otomatis ya semua entitas di dalamnya pasti fail. Ya artinya apa? Artinya government itu ya udah pasti yang paling low risk. Loh kok low risk-nya pemerintah tuh nggak dibangkit dengan low return gitu, tapi kita memberikan yang high return. Dan apalagi kalau dibandingkan dengan, nah ini Pak Masik ini lebih kritis lagi. Kalau kita berutang ke luar negeri, gimana Pak? Bukannya lebih rendah, potensinya lebih rendah gitu ya. Nah ada dua jawaban nih Pak Masik. Yang pertama, masyarakat Indonesia ya itu memang belum masyarakat yang sophisticated gitu ya. Jadi pengetahuan tentang instrumen investasi itu masih jauh. Nah, bayangkan kalau seandainya pemerintah menerbitkan suatu instrumen investasi itu tidak ada premium gitu ya. Pasti jangan-jangan nanti nggak laku. Memang di mana-mana kalau bikin analogi, saya analogikan ke startup. Wah, startup yang utama di bidang teknologi gitu ya. Misalnya ini deh, marketplace. Apa yang mereka lakukan di saat awal-awal mereka membuka usahanya? Mereka bakar duit Bapak Ibu. Gunanya apa? Gunanya mereka untuk marketing supaya masyarakat itu mengenal gitu ya. Gak usah jauh-jauh deh. Alobank ini saya bukan promosi ya. Alobank itu jor-joran loh Bapak Ibu, itu luar biasa tuh marketingnya. Dan yang mereka lakukan adalah bakar duit gitu. Apa sih bakar duit? Bakar duit adalah di saat si institusi issuer tersebut itu rela meluangkan banyak sekali dana untuk kebutuhan marketing. Harapannya apa? Harapannya tentu semakin banyak masyarakat yang mengenal gitu ya. Kan anekdotnya adalah gimana mau beli kalau seandainya dia itu nggak kenal. Pertama dia harus kenal dulu. Begitu kenal dia tahu dulu semuanya gitu. Kalau kenal oke. DJPPR itu menerbitkan SBN Retail. Tapi mereka tahu nggak apa itu SBN Retail gitu. Nah setelah tahu, kita harus bikin mereka tertarik. Oke, saya tahu SBR, saya tahu ORI. Tapi apakah saya tertarik? Nah, gimana cara bikin mereka tertarik gitu? Nah, ini adalah salah satunya. Apalagi kami tahu bahwa yang beli ini ya masyarakat kita sendiri. Masa iya sih kita pelit untuk masyarakat kita gitu ya? Beda ceritanya kalau kita terbitkan untuk investor-investor asing. Nah, itu baru. Pak Masik silakan tuh. Komplain untuk kita. Gimana sih nih pemerintah di JPPR tega-teganya ngasih premium dan itu untuk investor asing gitu ya. Tapi kalau untuk kita sendiri ya kenapa enggak? Toh yang menikmati masyarakat kita gitu ya. Lalu yang kedua sekarang kita bandingkan nih dengan kalau seandainya kita berutang ke luar negeri melalui pinjaman deh misalnya. Nah, ada beberapa hal nih Bapak Ibu yang perlu mungkin saya remind gitu ya. Kalau dulu kembali ke zaman-zaman kita, zaman-zaman jahiliyah ya 97 98 di mana kita meminjam gitu ya ke World Bank, IMF dan seterusnya. Tahu nggak Bapak Ibu, di saat itu hanya demi untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga-lembaga multilateral ini, apa yang harus dalam tanda kutip kita korbankan? Yang paling utama tuh dignity kita Bapak Ibu.
kita itu didikte. Kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu, gitu ya. Apalagi kalau seandainya kita mendapatkan pinjaman dari, let's say, suatu negara di mana dia kasih syaratnya lebih berat lagi. Oke, kamu saya kasih pinjaman, tapi sebagian dari dananya harus kamu gunakan untuk membeli barang-barang dari negara kami. Jadi dari sisi dignity gitu ya, itu kita terkungkung tuh di sana Bapak Ibu. Nah yang kedua, karena negara kita itu puji Tuhannya, alhamdulillahnya sudah masuk ke dalam negara yang investment grade Bapak Ibu. Pinjaman yang kita terima itu sudah lagi bukan pinjaman yang lunak. Kalau dulu mungkin gitu ya sebelum investment grade, mungkin kita bisa dapat pinjaman yang rate-nya tuh rendah. Tapi kalau sekarang itu pinjamannya itu relatif sudah tinggi Bapak Ibu dari sisi rate-nya. Makanya sekarang kita tinggal compare nih, kita trade off gitu ya, perbandingan, kita buat perbandingan. Kalau seandainya kita terbitkan dalam bentuk surat berharga negara untuk masyarakat kita sendiri, dan kalau kita menerbitkan surat berharga negara, artinya pemerintahlah yang menentukan klausulnya. Kan gitu ya. Oke, saya akan terbitkan tenornya 3 tahun. Ya, yang beli itu minimal 1 juta, maksimal 2 miliar. Itu kan semua artinya apa? Artinya klausulnya pemerintah yang menetapkan. Bandingkan dengan kalau seandainya kita mencari pinjaman, otomatis klausul-klausulnya adalah berdasarkan klausul si pemberi pinjaman tersebut. Plus rate-nya pun sudah rate yang tidak murah gitu. Makanya again Bapak Ibu, memang mungkin gitu ya, mungkin kita akan memberikan sedikit premium bagi masyarakat kita, tapi in the end kami melihat gitu ya, trade off-nya itu jauh lebih besar. Semakin banyak masyarakat nanti yang semakin mengenal, harapannya peningkatan pengetahuan mereka tentang instrumen investasi itu makin tinggi, nanti pelan-pelan kita shifting nih Bapak Ibu. Bisa jadi nanti premiumnya kita akan dalam tanda kutip normalize. Masa iya sih coba Bapak Ibu, government loh, rate-nya lebih tinggi daripada rata-rata deposito BUMN. Aduh, saya tuh waktu pas lagi bikin itu pun sebetulnya agak gimana gitu, agak ngenes gitu ya. Masa iya sih government tuh lebih tinggi? Tapi ya gak apa-apa. For you, for all of us. Wah gitu ya kira-kira ya Mbak Gloria ya, Pak Masik ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Thank you. Siap, terima kasih Pak Herman. Kita untuk mempercepat waktu nih Bapak Ibu, jadi saya buka pertanyaannya itu 2 lagi ya. Satu untuk Pak Fahrul, sama satu lagi untuk Pak Herman. Nih Pak Fahrul, ada pertanyaan simpel Pak, tapi mungkin ini bisa mewakili karena ada beberapa pertanyaan yang setipe nih Pak Fahrul. Jadi selamat malam Pak Fahrul, izin bertanya, kalau melihat keadaan seperti ini untuk portofolio saya yang jenisnya agresif atau lebih banyak di saham, lebih baik porsi obligasi seperti SBR 11 milik negara ini seberapa besar ya jumlahnya untuk saya aset diversifikasi Pak? Iya, terima kasih. Ini kalau untuk yang portofolionya agresif ya, ini tergantung tujuannya. Tergantung kebutuhannya. Saya sih selalu lihat, kalau untuk SBR ini, kan sebenarnya obligasi negara itu kan maturity-nya udah pasti ya, dan pasti dibayar. Saya sih selalu melihat itu bukan bukan hanya masalah persentasenya, tapi bagaimana kebutuhan dana segar yang kita butuhkan dalam beberapa waktu ke depan. Misalnya Mbak atau Mas ini butuh untuk 2 tahun lagi anaknya masuk sekolah, atau ada anaknya atau 2 tahun lagi mau nikah, atau punya anak dan lain-lain. Saya sih lihatnya kalau ada tenornya yang pas itu di-matchingin. Cocok banget. Jadinya misalnya tergantung pandangan nih, kalau kayak Ibu Oktivita tadi yang takut market crash, saran saya mungkin bisa 50% atau 60% portonya pindahin ke SBR. Nanti kalau memang yakin memang ada resiko market crash nanti, tapi kan biasanya habis presiden baru akan ada harapan baru biasanya, dan ada cerita ekonomi yang baru. Pas banget itu nantinya itu jatuh tempo bulan 6 tahun 2024 kita bisa mulai lagi investasinya yang baru. Dan menjelang ke sana, karena kita takut crash, portofolio kita aman bersama SBR. Bunga naik, cuannya bukannya turun kan. Kalau bunga naik, saham takut Pak. Takut kan, waduh volatilitas naik, kalau The Fed naik, BI naik. Kalau di sini bunga naik, kita justru cuan. Kira-kira kayak gitu ya. Proporsinya cocokin sama kebutuhan. Ya.
Terima kasih Pak Fahrul. Ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih. Untuk Pak Herman. Pak Herman, pertanyaannya agak berat nih Pak. Dari Ibu Azizia Karimasari. Dia agak concern terkait kredit skornya Indonesia. Ibu Azizia bilang seperti ini Pak Herman. Sepengetahuan saya, kalau sebuah perusahaan mau mengeluarkan obligasi, maka harus ada credit rating score seperti AAA, BB+, dan lain-lain. Nah, kalau kita sebagai suatu negara mengeluarkan suatu obligasi pemerintah, apa juga ada penilaian atas kredit skornya? Jika ada, Indonesia ada kredit skor seperti apa, Bapak? Gitu. Siap, terima kasih. Bu Aziza ya? Iya, betul. Azizia. Bu Aziza. Jadi Bu Aziza itu bener banget, wah ini luar biasa nih Bu Aziza. Ini pasti mencermati pasar obligasi ya. Jadi kalau government, tapi kalau government untuk menerbitkan produknya di dalam negeri, di negara itu sendiri, itu kita nggak butuh tuh, Bu Aziza, credit rating gitu ya. Kenapa? Ya karena itu basically itu kan negara kita ya. Jadi kalau suatu pemerintah menerbitkan obligasi di negaranya dia sendiri, harusnya by design, by default, dia adalah yang paling risk free, paling safe haven gitu ya. Nggak mungkin tuh default. Yang artinya udah bukan lagi triple A. Kan kalau rating bonds itu atau credit rating itu kan ada yang triple B, double B minus, atau yang junk foodnya misalnya single B gitu ya. Yang paling tinggi itu triple A. Government kalau menerbitkan produk obligasi di negaranya dia sendiri itu udah bukan triple A lagi, udah lebih tinggi daripada triple A. Nah, gimana ceritanya kalau seandainya government itu menerbitkan obligasi yang sifatnya falas di pasar internasional? Nah, ini baru betul nih Bu Aziza gitu ya. Jadi memang Indonesia di saat kita menerbitkan obligasi dalam valuta asing, tadi kan saya sudah mention ada 3 ya, dalam USD, dalam yen, dalam euro. Nah, ini memang kita akan dalam tanda kutip di rating, dinilai gitu peringkat rating kita. Tadi saya sudah sampaikan, Indonesia puji Tuhannya, alhamdulillahnya saat ini sudah masuk ke dalam investment grade gitu ya. Kalau saya tidak salah kemarin tuh Fitch itu triple B. S&P, Fitch sama Moody's itu di sekitaran triple B deh. Triple B flat, yang outlook-nya sudah lebih baik lagi. Kemarin tuh S&P yang sebelumnya negatif sudah menjadi stable. Yang artinya apa? Artinya waduh, di mana di luar sana itu banyak yang menerima peringkat trading justru mengalami downgrade gitu ya. Pemerintah Indonesia malah justru dalam tanda kutip mengalami upgrade gitu. Jadi ada perbaikan kredit rating Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya apa? Oleh karenanya di saat pemerintah ingin menerbitkan obligasi dalam falas, begitu melihat kredit scoringnya kita, termasuk outlooknya kita yang semakin baik, maka ya harusnya sih tidak hanya yield-nya yang tercipta itu juga semakin baik, cost of fund-nya semakin baik, itu dalam artian lebih rendah, tapi juga order book-nya atau yang memesan itu juga semakin tinggi Bapak Ibu. Dan ini terbukti nih kemarin yang sukuk global kita itu terbit, kita sebetulnya saat itu targetnya sekitar 3 billion US dollar gitu ya. Tapi saking tingginya animo masyarakat internasional itu sampai kita oversubscribe di yang akhirnya kita menangkan, kita awarded itu sekitar 3,25 billion US dollar Bapak Ibu. Dan itu cerminan dari kredit rating kita yang semakin baik. Mungkin kira-kira seperti itu ya Bu Aziza ya. Terima kasih Pak Herman, penjelasannya luar biasa Bapak. Ibu Aziza semoga menjawab ya Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai di sesi terakhir, sesi bagi-bagi hadiah. Nanti dari saya, dari Pak Herman, dan dari Pak Fahrul, itu masing-masing akan kasih 2 pertanyaan. Nanti yang jawab yang paling cepat itu akan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp200.000 persembahan dari Trimegah Sekuritas dan Kementerian Keuangan. Oke, bisa dimulai dari siapa dulu? Dari Pak Fahrul kali, Pak. Nanti Bapak kasih 1 pertanyaan, nanti kita rolling, Pak. Dari Pak Fahrul, lalu ke Pak Herman, ke saya, nanti ke Pak Fahrul lagi. Masing-masing dapat 2 nih, Pak. Silakan Pak Fahrul. Terima kasih. Nah, kira-kira kita ngobrolin SBR 11. Iya. Dan tentunya dalam catatan SBR 11 tadi yang sudah diterangkan oleh Mas Herman, ada sebuah features yang namanya spread ya. Berapa spread dari SBR 11 terhadap 7 Day Reverse Repo? Pak Fahrul belum selesai baca pertanyaannya udah ada yang jawab. Wah. Oke, ini tadi Bu Vivian tadi nanya ya, jawabnya di mana? Di kolom chat ini, Bu. Nah, yang jawab paling cepat
itu adalah Pak Aldrik Sebastian. Terima kasih Pak Aldrik mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp200.000 dari kita. Selamat Bapak, malam-malam dapat ini ya Pak, dapat saldo GoPay. Oke, berikutnya Pak Herman, silakan pertanyaannya Pak. Siap, terima kasih Mbak Gloria. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, cepet-cepetan ya, nih. Tangan di atas tombol Bapak Ibu. Betul nih, ini tadi pertanyaan Pak Fahrul luar biasa nih. Memang kita sebetulnya desain pertanyaannya supaya teman-teman tuh semakin terngiang gitu, semakin ingat tentang SBR. Kalau tadi Pak Fahrul udah nanyain spreadnya, sekarang saya mau nanya, acuan yang kita gunakan itu namanya apa sih? Acuan suku bunganya apa sih? Ayo. Ya, tadi coba tuh. Cepet banget, gila. Cepet banget. Dia ketiknya cepet banget, padahal panjang loh. Dari Pak Gani Fahru Rozi, BI 7-day reverse repo rate. Wow, selamat Pak Gani, ini tangannya tangan robot nih Pak Gani. Oke, langsung pertanyaan dari saya ya. Oke, ini kayaknya ada ready. Besaran kupon dari SBR 11. Siap, Widih, siapa tuh dapat? Yang paling atas tadi siapa ya? Yang paling atas. Oke, Pak Haryadi, selamat Bapak mendapatkan saldo GoPay Rp200.000 untuk 3 orang terakhir nih, Bapak. 3 orang beruntung malam hari ini. Dari Pak Fahrul, silakan Bapak pertanyaan terakhir. Berikutnya ya. Ya. Pertanyaan terakhir, oke. Nah, pertanyaan terakhirnya apa ya? Tadi ada yang ingat berapa angka inflasi terakhir Indonesia yang keluar? Wah tadi ada yang denger nggak? Bapak dan Ibu tadi inflasi terakhir. Oke, ini ada yang paling atas dengan Bapak David Iswan. Selamat Pak David. Ya, Pak David mendapatkan saldo GoPay Rp200.000 ya Pak David. Tadi Bapak udah ini banget nih Pak, ngikutin dari awal berarti tadi. Berikutnya Pak Herman. Pak Herman ya, silakan Bapak pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya agak berat nih. Wah, tapi harapannya harusnya ya teman-teman bisa lah jawab ya. Again tentang SBR 11 ya. Tadi spreadnya sudah. Ya, kuponnya sudah. Terus acuannya sudah. Nah, ini agak berat nih, agak panjang nih. Saya mau tanya periode bulan di mana kita reset kupon. Ayo, bulannya saja. Ayo. Bulannya aja. Waduh. Ya, kan ada 4 bulan tuh. Setiap 3 bulan kan kita riset di bulan apa. Wah, saya aja mesti lihat memo info dulu nih Pak. Tapi ada yang jawab angkanya sepertinya bener sih nih Pak Herman. Ini betul nggak Pak yang di kolom chat nih Pak? Jadi jawabannya mudah sekali ya Bapak Ibu ya kan. Pertama kuponnya di bulan Juni. Tinggal tambah 3 saja, Juni, bulan 6, bulan 9 tuh September, bulan 12 Desember, dan bulan Maret. Coba, itu yang paling cepat siapa? Luar biasa, ada yang betul. Yang oke, Pak ini bukan. Ya, Pak Burhan Urai, selamat. Bapak mendapatkan saldo GoPay Rp200.000. Ini jawabannya udah cepet, terus betul-betul bener lagi 11 Sep pakai koma, 11 Desember, 11 Maret, dan 11 Juni. Wah, luar biasa. Kayaknya Pak Burhan udah punya template nih. Oke. Berikutnya pertanyaan terakhir. Ini dulu pertanyaannya pernah dilempar Pak Fahrul juga sih. Ini karena tadi kita ngomongin inflasi dan tadi judul narasinya ada inflasi di Amerika. Bank sentral di Amerika disebutnya apa Bapak dan Ibu? Widih, oke, selamat. Cepet banget. Oke, tadi yang paling atas adalah, sebentar, yang paling atas. Oke, ada Pak Abdullah Emir Pramudia. Bapak kurang D-nya, tapi kita ini deh Pak. Gak apa, tadi dia kayaknya udah bergetar tangannya, the fat gitu. Pak Abdullah, selamat Bapak mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp200.000. Oke,
demikianlah webinar SBR 11 kita pada malam hari ini. Kita mengucapkan apresiasi yang paling tinggi untuk kehadiran Pak Fahrul Fulvian dan juga Pak Herman Saritua dari Kementerian Keuangan yang sudah hadir menemani kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu. Meskipun acaranya cukup malam dan Pak Herman juga online-nya tadi bilangnya kata tetheringnya pakai handphone, Bapak dan Ibu, karena sinyalnya di sana luar biasa lagi dinas. Kita mengucapkan terima kasih sekali. Aku juga ada pesan dari tim Markom nih, kalau nggak disampaikan nanti saya diomelin. Jadi Trimegah Sekuritas itu akan ada Investalk ya, acara Investalk setiap hari Jumat. Jadi kita akan mengundang para pakar dari Kemenkyu juga kadang-kadang, lalu ada dari internal Trimegah juga untuk membahas market, membahas pasar modal tentunya, obligasi, saham, dan lain-lain. Dan juga ada Market Talk ya Bapak dan Ibu. Di Market Talk itu jamnya di jam berapa biasanya? Di jam 8 malam, jadi untuk ngebahas misalnya yang on demand itu seperti apa, hot issue, kalau misalnya besok mau beli saham apa, itu di Market Talk juga ada. Nah juga nanti jangan lupa follow sosial medianya Trimegah Sekuritas, Instagramnya di @trimegahsekuritas, dan juga follow sosial medianya Kementerian Keuangan nih Bapak dan Ibu. Dan itu aja sih untuk malam hari ini. Sebelumnya juga aku tadi surprise sekali, kita pertanyaannya mencapai 91. Itu pertama kali saya webinar dapat pertanyaan sebanyak itu. Sepertinya karena hari ini ada Pak Fahrul sama Pak Herman yang hadir. Mengucapkan terima kasih banyak juga untuk partisipasi dari Bapak dan Ibu tadi yang mengajukan pertanyaannya dan juga ikut dalam kuis. Nanti pemenangnya akan dihubungi oleh kita dari Trimegah. Langsung nanti akan saldo GoPay-nya akan di top up ya. Oke, itu aja Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga selamat malam. Semoga nanti SBR 11-nya juga lancar ya Pak ya. Nanti kan Amin. ini juga, aku kan dengar ini juga udah di ujung batas akhir nih, kalau yang mau beli nih Bapak dan Ibu udah di top up sama pemerintah, tapi mungkin nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau mau beli cepet-cepetan, jangan tunggu sampai nanti closing tanggal 16 karena nanti kemungkinan nggak dapat. Itu sih pesan terakhir dari kita. Apa ada tambahan dari Pak Fahrul dan Pak Herman? Pak Fahrul? Oh ya, mungkin closing statement dari saya. Yes, please Pak. Walaupun memang itu penuh ketidakpastian, tapi kita harus selalu optimis. Keep investing, stay optimis. Ya, mantap. Pak Herman? Kalau dari saya sih simple ya Bapak Ibu ya. Jadi di tengah badai seperti ini, pemerintah kalau minjam istilahnya Pak Fahrul, kita udah menerbitkan safe haven. Masa iya sih masyarakat kita nggak ikut berpartisipasi gitu ya? Coba ada nggak produk lain di luar sana yang memberikan fitur sebanyak ini gitu? Coba deh tanyakan diri kita gitu. Waduh, tanyakan diri kita. Selain oke deh, memang mungkin di luar sana Bapak Ibu ada yang saya nggak mau deh ikut-ikut sama bantu pemerintah. Tapi coba lihat manfaatnya. Kalau seandainya Bapak Ibu beli SBR gitu ya, hampir pasti kayaknya nggak ada yang mendekati deh dari apa yang kita berikan buat masyarakat. Dan oleh karenanya manfaatkan Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan dan kehabisan. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Herman, terima kasih Pak Fahrul. Dari saya sudah itu aja. Cuma ngikutin katanya Pak Abdullah nih, hidup DJPPR, hidup Trimegah Sekuritas ya. Oke, dengan itu kita close webinarnya pada malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Pak Gloria. Thank you Trimegah Sekuritas. Terima kasih. Terima kasih. Izin live ya. Iya Bapak. Selamat malam Pak. Selamat istirahat semuanya.